Kok karena iku nih tiba dua liye. Ada pesawat. Itu apa Pak Maruf? Ini batu. Kalau menurut Pak Wicaksono ini arca apa Pak? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Halo sahabat Arke Vlog, jumpa lagi di hari ke-25 ekskavasi situs Kumitir 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Di hari ke-25 ini kita sudah menyelesaikan bukaan tanah seluas 2033 meter persegi. Bukaan ini melebihi target semula yang kita rencanakan 1.500 meter persegi. Di hari ke-25 ini saya mencoba mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, terutama untuk merencanakan kegiatan ekskavasi di bulan Juli. Sambil berkeliling dan memikirkan beberapa hal, para sahabat di edisi ini nanti akan dipandu oleh Mas Faris dan Mas Fatkur untuk mengikuti perjalanan keliling di situs Kumitir. Jangan lupa kopinya diseruput dulu ya Kak. Seperti ini. Sore Mas Aris. Halo teman-teman semuanya. Kok sendiri? Dari mana yang tadi? Dari itu ke lingganya Mas Doni. Oh gitu ya. Ya, Ya, ini Mas Fatkur ini Ya. yang paling keren ini. Oke. Mantap. Sabang sampai Merauke. Iya, Kita betul. sapa lagi. Iya. Hongkong. Kemarin belum saya sapa Hongkong. Hongkong. Iya, Hongkong. Wah, udah pernah ke Hongkong Mas Fatkur? Belum, tapi kemarin ada yang komen gitu tadi malam. Oh, gitu ya. Iya, iya. Kapan-kapan kita ke Hongkong ya? Bisa Fatkur kita ya? naik kapal aja, jangan pesawat nanti jatuh nanti. Oh iya iya iya. Iya, iya. Kalau kita naik drone gimana Mas Ya Fatkur? bisa, itu Itu ya? lingganya Mas Doni itu sama istrinya. Oh, itu Pak Glewo gitu itu. ya. Oh, Pak itu Glewo. Pak Glewo, Pak Saipullah lah. Ada di sana. Itu Mas Andi, lemes dia, Mas Andi. Nah, kalau Yang kemarin sempat menghentikan hujan itu terus geblak itu siapa? itu Pak Maruf kayaknya itu. Pak Mas Maruf kita ya? lari ada petir itu Kak. Iya. Jadi hujan deras. Iya. Jadi kita lari ke Linggan Kak, itu tempat pembakaran bata itu. Nah, kita sudah sudah jam 4 lebih, kita sudah nyantai. Ini kita mau menunjukkan lagi hasil
penggalauan atau ekskavasi dan sudah digambar ya ada benang. Istimewa ya Mas Fatkur ya. Ya ada benang-benang itu. Istimewa sekali nih. Itu sudah digambar sama Pak Jadi, Saifullah, arsiteknya. Penggaliannya ini sangat detail sekali ya. Ya, itu satu jadi persatu loh Kak itu Kak. satu persatu Pengukurnya. pembersihannya atau pengukurannya? Pengukurannya sama pembersihannya juga. Oh, gitu. Ya. 3 meter loh Kak. Ya, Sobat Argevlog itu adalah yang sambungan talut tadi ya. Jadi ada bagian yang sudah runtuh. Entah itu karena akibat oleh manusia ataukah bencana, saya juga kurang tahu. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Wicaksono. Nah, ini juga ada sudut apa ya? Balik kulkul ya? Iya. Bastion. Bastion. Ya. Oh, Kayaknya bahasa Inggrisnya itu bastion Kak. bastion. Nah, iya. Bukan Sebastian ya, bukan ya? Bastion artis kayaknya Pak. Artis ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ke kita mendekat lagi ke ini. Yang paling ganteng, yang paling muda dan berbakat. Selalu pakai topi merah. Nah, ini namanya siapa, Pak? Halo, Bapak Amar Maruf, halo sahabat semuanya, baik yang di luar negeri. Wow. Ya, ini salah satu pawang hujan halo. dari BPJB. Ya, Pak. Oke. Memang bisa, Pak ya, menghentikan hujan. Oh, bisa saja, semua itu bisa diatur. Tapi kemarin geblak ya, Pak Maruf. Ah, Ya? iya, terlalu banyak hujan. Bisa diceritakan, Mas Fatkur. Kemarin yang di sini itu kan sempat melakukan penggalian ya. Terus kemudian untuk kesulitannya apa? Kesulitannya kita untuk mencari yang utuh Mas. Ternyata nggak utuh, cuma kita tinggal bawahnya aja. Yang kita kemarin yang kita keluh kesahkan yang ini harusnya ini sama ke arah barat ini. Ternyata Oh, rusak. itu ya. Iya, tapi kita patut bersyukur juga ya masih ada yang tersisa ya. Masih ada tanda-tanda. Kemarin Pak Wicaksono sudah memberhentikan di sini. Kita mencari yang di sudut sana barat. Oh iya. kemarin itu. Yang kemarin juga sempat dilakukan ekskavasi di sisi barat. sisi selatan. Ayo ke Bukan. sana, supaya aman saya. Loh Mas Wicak itu di atasnya ada pesawat. Itu apa Pak Maruf? Ini batu, Ya. Bordir. Batu apa Pak Maruf kalau boleh tahu? batu gunung. Batu gunung. Iya. Ada pori-porinya ya Pak Maruf ya. Ada. Seperti apa namanya? Jerawat Batu ya. karang. Batu karang. Seperti garu batu karang. Oh iya. Kalau kecil, kalau Ya, besar bagus kan ya? besar ya gunung. Oh gitu Pak Maruf. Iya, besar ya gunung. Bordir kalau berarti. Oh. Bordir, ini salah satunya benda yang dicari-cari orang Purbakala ini. Iya. Tadi nemunya di sini aja. Iya, temuan lepas ini termasuk. Iya. Nah, Oh jatuh loh Pak Maruf, dengan sampun sepuh Pak. Jadi jatuh. Nah, kemarin itu sempat kebalik kameranya. Minta maaf sahabat Argevlog. Sekarang tidak, karena yang megang bukan saya. Nggak apa-apa Mas Fatkur. Nggak apa-apa. Tapi karena terbalik kemarin tuh jadinya saya bisa melihat wajah aslinya Mas Fatkur gitu loh, ganteng gitu loh. Ternyata beda ya. Tapi kumis saya sudah saya potong kumis saya. Kemarin tuh kumisnya ditepi-tepi kan jadi kayak lele bagus itu. Iya. Iya. Nah, ini yang kita menuju untuk lanjutannya. Iya di mana? Yang temuannya itu ada tanah yang digali tadi sudah selesai. Oh gitu Mas Fatkur. Kira-kira ada apa di sana? Seperti kemarin kayaknya. Iya. Cuma mungkin lebih bersih lagi. Iya. Oh ya, selamat sore sahabat Argevlog. Ini sudah pukul 4:30, bisa lebih dikit. Dan ini hasil lanjutan kemarin sudah dibersihkan. Ternyata ini hasilnya. Dan di sini ada Mas Wicak sudah melihat dan mungkin sudah bisa diterjemahkan. Nah, kita tanya langsung. Kira-kira sore ini sudah dibersihkan, kesimpulannya dari Mas Wicak sendiri? Ya, ya ini kondisi dinding ya, dinding benteng sisi selatan ya kondisinya seperti ini Mas Fatkur. Ya. Bisa Ya. dilihat, tinggal sudah tidak beraturan
Tapi memang ini bukti, walaupun seperti sudah mengalami kerusakan, tapi ini bukti bahwa dinding benteng sisi selatan itu memang ada di sini jalurnya. Ya mau gimana lagi ya? Iya. Tapi ini bukti bahwa memang ada gitu ya. Tinggal nanti kita mencari tahu kedalaman, kemudian nanti siapa tahu nanti kita di sisi sebelahnya masih ada yang utuh, tapi yang kotak yang kita pilih saat ini sudah mengalami kerusakan. Cuma kita masih berharap positif bahwa pasti ada yang masih Menata. masih tertata. Ya. Bila tidak maka kita akan bandingkan dengan sisi barat. Biasanya sama gitu, sisi utara, sisi selatan sama sisi utara sama. Kalau kemarin diukur ketinggiannya memang sama antara sisi utara dengan sisi selatan. Gitu. Ya gimana lagi, nanti semua data kita kumpulkan terus kemudian sebagai upaya rekonstruksi. Tapi yang pasti memang benar sesuai dengan hipotesis awal. Dinding ini melintas di selatan ya. Dan menuju arah ke barat sana Mas ya. Ya, betul. Itu ada gerumbul itu yang di baratnya lagi udah. Gerumbul itu apa, Pur? Itu pohon rindang itu ya. Nah, itu bahasa Jawanya. Itu. Oke. Dan untuk Mas Wicak lagi masih mencari kesimpulan lagi, mungkin ada kesimpulan lagi yang lebih apa ya? Istilah benar sesuai. Walaupun udah terbongkar tapi ya kalau kemiringannya tetap menyambung ke sana itu Mas Watkur. Yang di sebelah sana itu ya ada 2 kotak itu sana dengan yang tenggara ini sudah benar posisinya, jalurnya benar. Sayang sekali memang kita nggak menemukan tatanan yang utuh. Tapi ya mau gimana lagi, ya sudah begini ya. Untuk lapisannya Pak Wicak, lapisan tanahnya sudah apa ya istilahnya ketahuan gitu sebab akibatnya. Ya sudah. Nah, sini kelihatan adanya bekas galian pada masa lalu. Ya itu ada perbedaan tuh tanah lubang. Yang ini tanah asli warna coklat muda, terus ada pit atau lubang. Ini bekas urukan. Pas jadi di jalur struktur ini. Jadi dulu itu mungkin struktur ini kelihatan di atas tanah sehingga kemudian ketahuan ya. Diambil batanya sambil dicari sumber sampai dasarnya sampai benar-benar habis. Yang diambil yang bagus-bagus saja, sedangkan yang ini merupakan bagian yang nggak utuh. Ya, yang pecah-pecah kemudian ditinggalkan begitu, terus kemudian ini tanahnya diuruk kembali. Tapi untungnya ditaruh di sini sesuai dengan yang di sudut tenggara Mas ya. Ya, dia hanya menggali tanah itu hanya di lubang begini, kelihatan lubangnya. Terus jalurnya ini di sebelah sana sudah tidak ada kecuali kita temukan di atas, bagian atas ya. Tapi di sana yang di situ Pur, dinding utara sudah tidak ditemukan puing-puing ya. Ya, Bawah bersih. di bawah. Nah, bawah itu bersih dia. Nah, yang berbeda yang di selatan dia puing-puingnya sampai menyebar ke dalam. Jadi pitnya ini agak besar. Dulu selatan ini mungkin lebih rendah. Iya ini. Terus kemudian teruruk sedimen tanah. Tapi kelihatan ada proses bekas dari tanahnya itu ada bekas galian. Jadi struktur ini sudah sebagian besar diambil. Nasib yang sama juga di sebelah sana ya. Sebelah barat sana barat, yang kemarin kita ke sana kita cek. Ya ini sahabat Argo Vlog dari Sabang sampai Merauke sudah dijelaskan sama Pak Wicaksono. Yuk kita lihat yang sana yuk. Ya. Yang mana? Yang sudut yang barat. Barat ya. Ya kita
Kita kawal Pak Wicaksono. Ayo Cak Rup diem aja tumben. Sudah tadi Mas. Sudah tadi. Ya. Nah ini Duluan. loh, saya sekarang yang dikawal Pak Wicak. Nah, mau jam 5 ini. Wah, istimewa perjuangannya Mas Wicaksono. Oh, setengah 5. Jam tangan aja. Oh iya, terlalu cepat, lupa. Sahabat travelog gak bawa jam tangan. Ya. Ini depan saya ini Mas Agus. Halo. Nah, ini tenarnya ini panggilan akrabnya Agus Kuprit. Nah, dia itu selalu ceria, ramah, suaranya cemengkreng. Apa itu artinya? Cemengkreng itu terlalu keras Kak suaranya. Semangat. Oh ya. Lupa saya Kak Agus. Nah ini, ya. Ini yang kita lewati, sahabat Argo Vlog. Ini termasuk di dalamnya ini pager atau talut. Cuma kita belum buka, tidak tahu. Jadi ini untuk menuju yang galian kemarin yang kita tolong dibantu ya, sahabat Argo Vlog. Jadi ini untuk menunjukkan yang kotak gali yang kita gali, kita sepit kemarin kita nemu dan sudah digambar. Cuma kita terangkan lagi maksudnya gitu. Ya. Jadi sangat jauh ini. Untungnya Pak Wicaksono posisi katakanlah untuk hari ini sore jadi agak teduh. Enak. Nah ini saya kembalikan ke reporter yang satu lagi, Mas Faris, sahabat kirap saya. Hanya ngos-ngosan saya. Maafin sahabat Kita perlihatkan dulu wajahnya. Sudahlah dari jam 6. Ya. Di sini ini merupakan talut sisi selatan ya. Kalau kita tarik garis lurus itu menghubungkan dari yang tenggara. Yang di sana tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat penampakan dari struktur bata talut. Nah, kita lanjut lagi ke arah barat. Ya, ke barat. Kita ke barat. Ayo, semangat. Nah, ini Ketemu korak lagi. ketemu juga. Cuma di sini sudah ini ya, runtuhan ya. Kita lanjut lagi. Itu Pak Wicaksono. Nah, Pak Wicaksono di depan. Yang menuju ke barat itu kayaknya di atas talut. Dan ini Pak Wicaksono nggak tahu kok tiba-tiba belok, mungkin ada temuan Ada sesuatu ya? Ada di mana? Coba. Pak Faris. Ya, sobat Argo Vlog, kita coba lihat aja. Atau mungkin ada yang Kita ikuti Pak Wicaksono ya. apa ya, bacaan di sana ya. Kita intip. Semoga Kita intip. kita Kemana ya? menemukan sesuatu. Coba kita intip. Kita melewati lahan tebu ya. Nah, ini kita menuju ke Arca Terong. Yap, betul. Jaka Selining. Joko Selining. Kalau menurut Pak Wicaksono itu ada yang apa ya, belum jadi itu. Nah, Di sini, welcome to Joko Selining. apakah ada tanda-tanda berkat ya Kak ya? Enggak ada kayaknya Kak. Nah, ini Pak Wicaksono lagi meneliti atau melihat. Biar sahabat Argo Vlog ketemu Arca Iya. Selining. Kalau menurut Pak Wicaksono ini arca apa Pak? Ya, kita compare kemarin dari cerita sesepuh sini ya. Iya. Ini yang bercerita bahwa dulu ini ada laki-laki, Iya. sehingga masyarakat ini menyebutnya Joko. Joko itu pria ya. Jaka, Iya. identik ya pria lah, laki-laki.
yang kemudian menurut keterangan narasumber itu dulu aslinya bagus tapi dirusak, dipukul pakai rotan, yang sudah diisi tuah lah begitu ya. Sehingga ini kemudian mengalami kerusakan. Itu cerita narasumber. Tapi memang kalau dari ini kelihatan adanya pengerusakan. Jadi cerita yang narasumber sesepuh dari desa Kumitir cocok dengan data arkeologis yang mengalami kerusakan. Titik pukulnya ada masih terlihat di beberapa tempat, dia pecah begitu ya, memang sengaja dipecah. Oh iya. Yang ini seperti ini Pak ya? Ya. Ini ada bekas penekanan benda tertentu Terus sehingga kemudian nempel. ada upaya dari beberapa masyarakat yang menyambung kembali pecahan-pecahan ini. Ini ada upaya perekat dengan semen. Menggunakan lem atau semen Pak? Semen sama lem ya. Semen ini. Terus gitu. Nah, kalau dari pembawaannya memang ya merupakan Aca Dewa. Dia ada bersandar di stela. Terus kemudian ada Sira Cakra atau lambang kedewaan itu. Ini kepala. Terus ini tangan Mas Faris. Ya. Ini tangan. Ini kepala, dagu. Nah, kelihatannya dia menggunakan mahkotanya tinggi. Ini mahkota, terus wajahnya di sini dagu. Kelihatannya berjenggot ya, sedikit jenggot. Terus ini bagian tangan. Untuk tangan yang satunya tidak ada Pak? Tangan yang satunya ini, dia di sini. Kalau ini sih kelihatannya kayak dia memegang tasbih begitu. Oh gitu Pak, iya. Yang tangannya model melengkung gini Pak ya, ke atas. Kalau misalnya dia di sini ada tombak, dia menjadi agasya. Tapi kalau misalnya tidak, agak aneh nih posisi tangannya ke sini. Biasanya dia tangannya 4, ada memegang cemara, itu dia siwa. Iya, sayang sekali ini udah banyak rusak ya. Dan ini 3/4 aja, bagian bawah sudah tidak ditemukan. Coba kita lihat penampakannya secara keseluruhan dari beberapa sisi Pak ya. Di bagian sisi belakang. Ini Joko Selining. Selining apa? Saklining. Saklining ya. Dia apa Gus? Satu iris. Diiris. Ya. Dulu Joko Selining ternyata saya nyari arti nama Selining itu apa? Saklining berarti bahasa dulu itu. Ya. Diiris-iris, dirusak. Dan memang jejak arkeologisnya memang ada. Ini pernah mengalami pernah dirusak gitu, dipukul. Kayak gitu. Sayang sekali tapi nggak apa-apa. Oke. Saya mau nunjukin ini loh, Caruk. Dinding barat daya. Ya. Dulu nggak ketemu, terus Ya. tanah yang dinding itu longsor. Mari. Longsor terus kelihatan bata-batanya. Oh, yang sebelah sagu itu. Menarik ini kayaknya. Coba kita ikuti saja ya, sobat Arkeovlog ya. Ya, untuk keterangan Mas Wicaksono sangat jelas sekali. Ya. Tapi sayang sekali ya Mas Abdur, itu udah dirusak ya. Coba kalau misalnya itu pas dalam kondisi utuh, keren sekali Mas Abdur. Sampai gemes lagi tuh. Gemes ya? Iya, dengar keterangan dari Mas Wicak. Gitu ya. Istimewa, sahabat Arkeovlog. Ya. Masih tetap semangat ya Mas Oh Abdur, ya? masih, kita ngerokok nggak apa-apa, soalnya kita sudah Udah nggak kerja lagi. lepas jam kerja. Oh, iya. Ini
karena permintaan Pak Wicak untuk kita ngevlog. Oke, kita bersama-sama. Nah inilah bukti bahwa Pak Wicaksono menularkan ilmunya untuk ngevlog gitu loh Kak. Iya. Jadi Dan- siapapun dan yang pingin dan oke. satu lagi poin yang harus kita tiru itu semangatnya. Iya. Semangat untuk melestarikan cagar budaya. Nah itu yang luar yang paling biasa. bagus. Nah, Nah, terus kita ikuti lagi ya. ya kita lihatkan lagi Pak Wicaksono. Ya, siap. Nah itu Pak Wicaksono sudah jauh sekali dan kita ini Kita apa? ketinggalan mana? Iya ketinggalan. Kita Uber ya. Ya, Kita Uber. Uber. Yuk. Cemon. Kita salib. Cemon. Wow. Hati-hati Mas Aan. Wow. Ini kita Ini kita melewati. Kita gendongan. Kita lihat ranjauan. Wow. An, Banyak kumis kucing ya. ini jebakan ini. Kumis kucing. Sian tak gendongan. An. Gendong, Mas Fatkur, gendong. Ya, ini adalah salah satu kekompakan dari teman-teman kita, saudara kita. Oke, semangat Mas Fatkur. Nah ini Mas Haris pernah digali. Kita Iya. menemukan yang jalur sama. Oh iya. Di talut. Tapi bawahnya yang masih ada. Tapi atasnya Ini sudah. dulu taspit ya Mas Fatkur Iya. ya. Dua kotak. 2 kota. Oke. 3 meter Kak dalamnya sama. Terus di situ yang ditemukan apa aja Mas Fatkur? Kita kemarin itu mencari yang utuh. Ternyata kita di bawah. Terus strukturnya itu gimana? Posisinya gimana? Tinggal pengerasan kalau nggak salah itu Kak. Oh gitu ya. Jadi Terus runtuhan-runtuhan masih banyak juga di situ kah? masih, tapi kita kumpulkan di situ. Oh. Sekarang karena musim hujan, Hmm? jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Oh Ya coba Ya, kita ya, nanti kita buka lagi, ketemu kok. Gitu. ya siap. Kita lanjut jalan lagi ke arah barat ya, sahabat Arkeovlog. Ini kita melewati makam Mbah Sagu. Oke, masih lanjut jalan lagi. Ini kita menuju ke mana ini, Mas Fatur? Barat. Enggak, maksudnya di bagian Itu bagian sudut barat yang kemarin sudah kita gali, ternyata kita menemukan bukan sudut apa ya? Barat daya ya? sudut, ya istilahnya kita sudut barat, tapi daya. barat selatan. Itu namanya barat daya ya. Oh barat daya. Oke. Siap. Agak susah itu, kayaknya itu. Anu Mas, itu bahasa mana? Bahasa Indonesia ya kayaknya? Bahasa Indonesia, iya. Nah, itu. Nah. Oh iya, di sini dulu kita melakukan ekskavasi ya, Iya sama Mas Kak Fatur, ya? Faris toh? Iya Sama Kak betul. Faris, ya. Kita pernah ekskavasi di sini. Nah di situ kita sudah melakukan penggalian kurang lebih sekitar 1,5 meter ya. Nah di sini ada strukturnya. Itu kelihatan pojoknya di bawah tuh. Iya. Nah, isi tatanan tuh itu. Sebelah selatan masih tatanan toh, Wicak. Coba kita zoom. Nah di sini dulu itu belum kelihatan. Pada tahun Iya, makanya. 2019, 2020 di sini belum kelihatan. Kemudian kena hujan, Jauh tuh. nah, hujan tanahnya runtuh. Nah kemudian kita bisa menyaksikan di sini, yang di sini ini dulu nggak kelihatan karena hujan, jadi
struktur itu nampak seperti itu. Dulu pernah ikut penggalian di sini? Belum. Pak Agus? Belum Belum ya? belum. Nah, sepertinya kalau penggalian ya sama lah, Iya. temuannya ya pasti sama. Ya, cuma di sini beda. Mungkin kontur tanahnya di sini lebih rendah mungkin ya. Sehingga di sini ada airnya, atau karena pengaruh dari lokasi ini dekat dengan sungai. Coba kita lanjut lagi, kita samperin Pak Wijak ya. Sana taman. Udah mas. Barat sana. Iya. Bersih kayak gini ya. Ya. Udah mas, malah masih tinggi sana. Iya iya. Sana malah masih lebih tinggi sih mas. Kita coba lihat dulu. Nah, ini penampakan dari dinding tanah ya yang pernah kita gali tahun kemarin. Nah, di situ itu dulu tidak kelihatan. Tutup ya. Tutup. Bawahnya masih Nggak bagus kelihatan. mas, cuma kerendam air. Iya gitu ya. Nah. Iya. Nggak kelihatan. Aduh, kecantol. Aduh. Masih jauh pak. Ya muncullah itu pelan mas ini. Air hujan. Air hujan. Bukan. Oh, air Ini hujan. sumber dalam mas. 8 meter. Jadi air itu tadi bukan air sumber ya, tapi air hujan. Hujan menetes dari langit itu. Begitu Pak Maruf. Nah, Pak Maruf sendiri kan sebagai pawang hujan ya. Ya. Kenapa itu boleh hujan kemarin Pak Maruf? Nah, memang aku minta hujan Gitu ya. supaya berhenti. Berarti Pak Maruf ini nakal ini ya. Ini penampakan dari Pak Maruf yang ganteng, imut dan lucu. Wah, gina, hitam manis. Imut lucu. Bukan imut, hitam manis. Mas Fatur. Ganti pegangin. Nanti Mas Waris lagi. Iya. Nah ini Mas Waris karena tripodnya agak berat dan HP-nya luar biasa, mahal lagi ini, berat lagi. Ya tetap masih terus kita berjalan menuju yang pojok utara barat. Dan itu Mas Wicaksono sudah mendahului, semangat sekali. Dan ini di tengah-tengah kita menemukan bangunan lagi. Ini yang lanjutannya yang kita berjalan lagi tadi ke sana. Nah itu sangat panjang sekali. Tanaman tebu. Nah ini sahabat Arkeovlog yang kemarin kita gali 2020. Nah ini kondisinya seperti ini. Tidak berubah, masih sama. Cuma kedalamannya lumayan, sekitar 2 meter lebih ini. Lebih 3 meter ini. 3 meter, oh ya 3 meter. Oke. Jadi sama seperti yang di Nah ini sahabat Arkeovlog. Sahabat Arkeovlog dari Sabang sampai Merauke. Ini yang kita posisi di tengah ini. Ini ada bangunan seperti ini. Dari kemarin aku yang mikir nggak
Nah ini kemarin Pak Wicaksono sudah menerangkan bahwa ini kemungkinan gapura, kemungkinan. Tapi dari lihat bentuknya ya bisa diindikasikan ini memang gapura. Cuma ada yang rusak itu, cuma tinggal kalau sekarang itu tinggal kakinya. Nah ini Mas Wicaksono mendatangi lagi yang bagian tengah ini masih sambungan dari arah selatan dan mungkin bisa diterangkan lagi Pak Wicaksono biar sahabat Eriko Vlog tahu gitu. Ya ini dari bentuknya kita bisa mengidentifikasi ini merupakan gerbang ya, gerbang dari situs Kumitir, berada di barat. Terus ini langsung lurus ke sektor ABC yang merupakan bangunan utama di sana. Posisi ini, gerbang ini dengan sana itu ada selisih 2,8 meter. Jadi bagian sana tinggi, yang ini lebih rendah 2,8 meter. Jadi kelihatannya memang ada trap ya, ada bertingkat gitu dari barat ke rendah. Kemudian entah 2 trap atau 3 trap. Kalau kita duga ada 3 trap, 3 tingkat begitu sampai ke bagian sektor ABC itu merupakan tingkat yang tertinggi dan bagian pusat utama. Nah, ini yang kita mau sekarang pikirkan kalau kita mau buka ini, buka kotak ini untuk menampakkan lebih jelas. Permasalahannya adalah air hujan dan air tanah ini nggak ada jalur buangnya karena tanah sekitar sudah meninggi. Jadi ini perkiraan ke baratnya masih ada lagi? Iya, masih ada. Dan ini kelihatannya ada jalan masuk. Yang kita mau buka ini jalan masuk. Oh ya, yang Ya, ini cuma permasalahan utama memang air. Begitu. Apa harus diatapi dengan seluas ini supaya air hujan tidak masuk? ya Nanti perlu dipikirkan atau mungkin teman-teman sahabat Arkeovlog bisa memberikan saran di komen-komen nanti ya. Iya, karena ini tanah sekitar sudah tinggi semua. Iya ya. Dan kalau kita gali terus kemudian menjadi kolam air kan jadi keliru juga. Ya, jadi Jadi sebelum kita menggali kita harus memikirkan solusi sepasca ekskavasi terus bagaimana. ya. Jadi tidak asal gali terus habis itu ditinggal. Ya. Tapi kalau Mas Wicak sendiri istilahnya solusinya diatapin dulu ya Mas ya. Iya. Tapi anggaran untuk pengatapan kan tidak sedikit. Iya. Dan kita harus mengusulkan dan ini belum dibebaskan. Ini masih milik masyarakat. Milik masyarakat. Jadi belum bisa, sebenarnya secara aturan belum bisa untuk diatasi. Iya. Menggunakan anggaran negara. Iya. Itu masalahnya. Cuma kalau kita nggak memikirkan kita atapi, otomatis batanya ini karena kena hujan, kena panas, Jadi kolam ya ikan, seperti kolam ini. Ya kolam lele, ya kolam ikan. Oke, sahabat Eriko Vlog. Dan ini menuju ke arah Menengah ya Gus. utara. Mas Agus kok ketinggalan? Halo. Loh, cuma halo aja. Oke. Siap. Itu sahabat Eriko Vlog, namanya Mas. Ya? Halo dan oke. Oke. Dan sahabat Eriko Vlog sudah tahu orangnya itu tadi Mas Agus Gubrit. Dan ini perjalanan kita mengawal Pak Wicaksono menuju ke utara sudut. Oh, ya. Ini masih lahan yang masih potensi kita ekskavasi di bulan Juli. Ada apa di sini di dalam 6 hektar itu? Ya. Di dalam benteng keliling kita punya sektor ABC, terus kemudian di tengahnya ada apa? Itu yang menjadi misteri. Jadi kerjaan PR-nya masih banyak. Tapi kalau memang kita nggak kita jadwalkan, otomatis kita nggak tahu ya Pak Wicaksono di dalam itu ada apa gitu ya. Iyalah. Ya. Tapi kan area kerja kita 6 hektar loh, Bur. Iya, luas sekali. Harus itu prosesnya panjang Pak Wicak. Nah itu kesimpulan dari Pak Wicaksono dan harapan ini kita nemu bata.
Nah ini besar sekali, sama seperti yang tadi, yang bata yang kita datengin lagi, kita datengin tadi. Dan ini masih di lahan. Besarnya seberapa itu? Nah ini yang penggalian ekskavasi tahun kemarin. Tahun 2020. Bata itu. Oh, besar banget dong. Besar sekali. Nah ini masaan masih Ini ngambil. Ya udah, enggak di sini bandingan aja. mendeteksi atau Skala. Berapa jengkal? Kirang-kirang. 2. Wih, Wow, istimewa sekali Mas berarti Agung. berapa? 50? Ada? sekitar 40 itu Kak. Ini 40 lebih. Lebih kalau buat 45. 45-an, hampir setengah meter. Ya ini Harus ini kan 15. Satu jengkal. Kok pendek banget jarimu? Iya. oh jarimu yang pendek, jarimu. Ya sekitar 45 sahabat Erka Vlog dari Sabang sampai Merauke. Nah ini Mas Aan. Sih, sudah. gini. Coba kasih unjuk. Ada 12 cm itu, Kur. Nggak ada. Oh, pantesan anaknya cewek. Segini yang nggak ada 12 cm. Ini yang punya aku yang panjang sekali kakak. Ya. Ini temuannya yang tadi. Nah ini panjang sekali. Ini arah menuju ke sudut. Ini kemungkinan ya sudut utara. Lupa lagi. Sudut barat laut. Dan ini kita kembalikan lagi kameranya ke host kita Bang Faris, sahabat kirap saya. Mas Fatur, saya mau menunjukkan sesuatu. Ini Mas Fatur, bentar. Nah, cantik sekali. Cantik sekali. Nah, sobat Erga Vlog, saya tuh orangnya kan suka usil ya. Suka usil banget. Nah, usil banget. Mas Fatur jangan tinggalkan. Mas Fatur. Tunggu Mas Fatur. Awas dibakar. Wow. Loh, lewat mana itu? Mas Fatur. Nah, ini patok-patok kemarin yang Oh iya. di dalamnya ada tulisannya bangunan lanjutan. Lanjutannya kita samperin tadi. Sobat, Terusan. saya usil ya. Dan inilah kita ketemu sudut paling utara. Lah dipilih juga. Hampir sama sih, Mas. Itu Mas. Nah, Sama, Mas. ini adalah bastion. Ini di sudut barat laut. Keren ya, sahabat Erga Vlog ya. Bagus sekali. Harusnya yang sama kayak itu loh. Ya, ini bagian tengah, ini bagian tengah. Kayak ada mainan ya Mas. Mas kamu ke ini masuk ini. Bukan, di situ, Kur. Oh, bukan. Keluar. Ini ya. Ini tengah. Sisanya ini masih satu setengah, baru setengah lagi di tengah. Terus masuk. Aku ke sana yang arah pojok timur. Iki soalnya mainan ini wis ketok iki. Wis otot iki. Mainan. Ya iki padha bae. Tapi kan jelas iki. Mainan ya Pak Maruf ya. Ini sebelah. Oh. Coba totul. Ya itu tutulun ya itu. Ya, yang ini ya. Ini. Kelihatan kan? Iya. Ini bokong ya. Ini. Oh, Oh, bukan. ini. Bukan. Ini. Bong. Terus Belum jelas kok. Oh, belum jelas. Oh, belum tahu juga ya. Benar, Pakur itu, bokong itu. Oh, pantat. Pantat. Oh, pantai. Heeh. Kalau pantai nggak ada bokongnya gimana? Loh, pantat gak ada bokongnya? Iya. Oh, Enggak, ini bokong ini. Oh, gitu ya? Ini arca ini. Arca. Istimewa iya. moyang Masih kita. bagus ya Mas Fatur ya. Bisa Keren. membuat di dinding. Wow. Masih menempel apa enggak Mas Fatur? Oh, masih menempel, masih Oh. menempel. Biar tahu sahabat masih Erga tinggi Vlog. sana udah habis. Tapi ini masih ini Nempelnya nempel banget atau nempel aja? langsung nempel banget, Banget ya? banget. Oh, gitu. Enggak jelas kan yang sebelah. Iya. Jadi kesimpulannya Pak Wicaksono. Iya, gimana? Ini separuh, separuh.
terus ada Makanya ini diputer. ada apa belok iki terus langsung bablas ke Bablas. iya Langsung bablas berarti los gitu ya Mas los Fatur ya. ke timur sudut Oh sana. gitu ya. Ke sudut timur laut. betul Oh begitu ya 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 ya. ini Ini yang spektakuler banget loh Mas Fatur. iya karena ini kan masih tinggi Iya. Jadi ketika dulu harusnya itu pas waktu menggarap tanah di sini, karena katanya ini levelnya kan hampir sama iya Mas Fatur ya. jadi Harusnya itu kena loh ya ini ya. oh, sudah kena kayaknya mas Tahu ya? sudah tahu Berarti warga tahu. soalnya ini kan harusnya kan ini utuh Iya. jadi kena brojol itu loh kak Iya iya. Brujul. apa yang mesin itu loh apa Traktor. traktor ya Oh gitu Mas Fatur. soalnya saya tahu ini dari Madi Caksono Oh gitu ya. maafin dapat agak bolak Iya. Ini Mas Fatur ganteng itu loh. nah lebih datang lagi Podo posisinya Mas Caksono jalan, ya podo. bisa menerangkan lebih Iya. dikit lagi atau lebih luas lagi Gimana Pak Wicaksono? Apa, Bisa Mas dijelaskan Faris? tentang Ini kan mainannya itu struktur yang ada di sini? Ya, struktur ini kan pojok dari benteng keliling ya, pojok barat laut. Iya. Pojok barat laut. Nah, ini masih mengarah ke arah barat dan ke arah mengarah ke arah Selatan. selatan dan mengarah ke timur. Ke timur ya. Tapi kita perlu membuka lagi sampingnya untuk menampakkan profil lebih jelas. Iya. Sayang ini memang kita belum dapat konfirmasi izin dari pemilik lahan dan penyewa. Jadi kan kita akan tebu-tebu ini loh. Iya iya. Tebu ini akan kita hilangkan, itu kita harus minta izin dulu. Terus rencana untuk dilakukan ekskavasi lanjutan di sini Kalau kapan kita Pak? bisa kerjakan bulan Maret ini kita kerjakan, kalau tidak ya bulan Juli. Karena bulan Maret ini kita sudah mengerjakan 2033 meter persegi Iya. ke area yang kita kerjakan saat ini. Jadi sebenarnya dari target 1.500 kita sudah melampaui kurang lebih 533 meter persegi. Wah, istimewa banget ya Pak Ya, Wicak ya. ya ini makanya ini berkat semua tim dari ekskavasi situs Kumitir. Iya iya. Jadi makanya di Arkeovlog itu kan nggak hanya Wicaksono aja ya kan. Iya, Tapi iya. bagaimana tim juga bekerja, Betul. kemudian bagaimana suasananya yang bercanda mulu ya. Iya. Ya untuk menghilangkan capek. Iya. Panas begitu gitu. Jadi itu banyak PR sekali yang harus kita kerjakan. Ikuti terus Arkeovlog apa yang kita sudah raih dan saya ingin sahabat Arkeovlog melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BPCB Jawa Timur ya, yang terus bersemangat menggali jejak-jejak masa lalu. Ya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan petualangan kami ya, dengan mengikuti petualangan kami dalam mengeksplor jejak-jejak tinggalan masa lalu, terutama masa Majapahit. Sahabat Arkeovlog semua sudah menjadi bagian dari sejarah. Iya. Jadi kita semua adalah bagian dari sejarah. Tidak hanya mempelajari sejarah, tapi turut andil menjadi bagian dari sejarah kita. Betul, Kalau betul. bukan kita, Siapa lagi? Oke. Betul. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ini lancar ya Pak Wicak ya. Ya, terima kasih atas dukungan dan doanya semua. Amin amin. Ya, amin. kita terus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu tidak bisa lepas dari doa dari sahabat Arkeovlog semua, sehingga semua teman-teman yang ada bekerja di sini, tim ekskavasi ada di sini hanya beberapa ya, ada Mas Aan, ada Mas Agus Kufrit, ada artis kita Mas Fatkur. Enggak, bukan gitu, gini loh. Ada artis kita Mas Fatkur. Ketutup dong. Terus ada Kang Hujan. Pak Maruf, Iya, Pak itu Maruf dalam ini kondisi sehat semua. Iya. Amin. Malaysia sukses. Malaysia Selangor Iya ya. hadir Kuala Lumpur oke Besok bisa ke sana Mas Fatkur. Doakan sukses. Amin Pak Maruf. Iya iya.